suatu sumbangsih pemikiran bagi para ulama Indonesia dalam upaya menjawab tantangan dan mempersiapkan kepemimpinan yang akan datang. Agar ulamalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menerapkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Banyak ulama, pakar politik, dan cendekiawan lainnya menyatakan bahwa sila-sila Pancasila yang benar telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk menepis rancangan Undang-Undang HIP, ulama kembali menegaskan bahwa Pancasila dengan kelima silanya tidak boleh ditafsirkan lagi dan tak boleh diganggu-gugat atau sudah final. Jika mengenang ke tahun 1945, ketika para pendiri bangsa bersidang, merumuskan dan menetapkan 5 sila dari Pancasila. Para ulama, anggota panitia kemerdekaan pada waktu itu, begitu cerdas dan gigih bisa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber perumusan Pancasila. Sementara dari anggota panitia yang lain menyodorkan rumusan Pancasila yang jauh dari nilai-nilai agama. Disinilah episode pengulangan adegan penyesatan manusia oleh setan dari jalan yang lurus terulang lagi dalam proses penerapan dan penegakan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghapusan 7 kata pada sila ketuhanan yang Maha Esa seolah-olah memberi gambaran para ulama menelantarkan begitu saja Pancasila yang baru saja dilahirkannya. Ancaman akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan alat dan suatu cara untuk menggugat Pancasila yang sah. Para ulama menyerahkan penerapan Pancasila kepada pemerintah pada waktu itu yang bukan dari ulama tanpa ada pedoman pelaksanaannya. Seyogianya pemerintah pada waktu itu dibentuk dari ulama atau yang berjiwa keagamaan sehingga sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang akan ditegakkan dalam NKRI. Atau pemerintah yang terpilih segera menyesuaikan hati dan pikirannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun negara, karena itulah dasarnya. Ingatlah ketika nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa diterapkan oleh arek-arek Surabaya untuk mengusir penjajah. Ingat juga ketika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan untuk membendung kehadiran komunis, sehingga mereka merajalela ingin berkuasa. Jangan lupa dengan gagasan pendirian Negara Republik Indonesia Serikat dan rencana Presiden seumur hidup. Ini suatu pertanda upaya menukar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang ada di dalamnya. Jas merah ada lagi Nasakom, suatu upaya penyatuan kelompok nasionalis agama dan komunis, mustahil mencampurkan minyak dengan air. Sangat mudah diingat ketika komunis semakin memperkuat eksistensinya dengan mendirikan PKI dan ikut pemilu untuk memasuki kekuasaan dan pemerintahan. Pada masa ini, mengapa Pancasila belum menampakkan kesaktiannya untuk menepis kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila? Atau kesaktian Pancasila jadi pudar dan tumpul ketika berada di genggaman tangan penguasa
pada masa itu. Kenapa para ulama kayaknya berdiam diri dari mengawal penerapan Pancasila? Atau ulama hanya menguasai ilmu agama namun lemah dalam ilmu politik dan pemerintahan? Atau ghirah untuk merebut kekuasaan dan pemerintahan sangat lemah karena bidang itu bersifat duniawi. Katanya hubbul waton minal iman. Parahnya lagi, kelompok ulama terbagi dua golongan, maka akhirnya mereka menjadi lemah dan kalah dalam meraih kekuasaan dan pemerintahan. Ada kemungkinan pula, meskipun ulama kalau sudah berada di dalam kekuasaan akan tergelincir juga dari nilai-nilai yang religius. Ada sedikit sukacita dan kelegaan ketika terbit Dekrit Presiden 1959 untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah gagal merumuskan Undang-Undang Dasar sementara. Pemerintahan berikutnya pun sama. Pancasila tidak juga dipahami sesuai dengan kehendak orang tua kandung yang melahirkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila pada orde yang baru itu diasuhkan kepada orang tua lain yang berpaham kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pancasila lahir dari nilai-nilai agama, sedang kepercayaan bukan agama, tapi dimirip-miripkan seolah-olah agama.